bukan sekedar hadir di tengah masyarakat, tetapi tumbuh bersama mereka dalam semangat belajar, berbagi, dan juga membangun harapan yang berkelanjutan. Menurut data BPS, disebutkan pada tahun 2024, terdapat 6.100 desa tertinggal di Indonesia. Maka ini menjadi PR kita bersama untuk menjaga lilin harapan dan semangat membara untuk memajukan desa-desa yang ada di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali menyapa Anda di LPM 2 Spotlight yang merupakan ruang diskusi inspiratif mengupas tuntas program-program pengabdian terbaik di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya Fathia Oktavia dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik sekaligus strategis, yaitu akselerasi pengembangan desa, model desa Triple Helix. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang tak kalah luar biasa juga, sosok akademisi sekaligus penggiat pengabdian masyarakat yang begitu lekat dengan isu-isu pembangunan desa, Bapak Helmi Umam SAG MHum. Selamat sore Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini Bapak. Ya, sama-sama. Baik, langsung saja begitu Bapak, ketika kita berbicara tentang pengembangan desa dengan model desa Triple Helix begitu. Bisa diceritakan mungkin kepada pemirsa kita yang ada di rumah, apa sih tema utama daripada pengabdian yang sedang Bapak usung dalam kegiatan ini begitu, dan mengapa kemudian memilih pendekatan model desa Triple Helix sebagai fondasinya Pak? Baik, ini sebetulnya ya dari pengalaman, kegelisahan di pengalaman. Jadi suatu ketika ada satu desa di Pasuruan, desa Orobulu namanya, atau kalau dalam ejaan ada dua versi, Orobulu atau Orobulu, di daerah Kecamatan Rembang, Pasuruan. Itu saat itu kita ber-KKN UIN 2022-2023 gitu. Saat musrenbang DES atau musyawarah perencanaan pengembangan desa itu ada keluhan bahwa banyak sekali program-program desa yang dirancang untuk 1 tahun ke depannya itu tidak terakomodir semuanya, terutama pada program-program yang non fisik, misalnya pelatihan, penguatan kapasitas, misalnya ya aparatur desa, pemuda desa, kemudian ibu-ibu pelaku ekonomi, UMKM dan seterusnya. Nah, waktu itu kami mikir bahwa, loh, ini kan model pengembangan kapasitas yang banyak sekali melimpah dimiliki, atau kapasitas itu dimiliki oleh universitas atau kampus. Gitu. Nah, kenapa kok di satu sisi ada desa-desa yang merasa kekurangan, dan itu kalau direalisasikan birokrasinya panjang, harus menghubungi ini itu, harus ke pemerintah, harus ke dinas, harus ke pemerintah daerah, dan itu pun realisasinya belum tentu cepat karena menunggu antrian kadang-kadang karena banyak sekian desa. Kalau anggaran biasanya di dalam dana desa itu tidak begitu diperhatikan. Biasanya dana desa itu ya full biasanya untuk fisik, hanya sebagian kecil saja untuk kapasitas ini. Nah, kegelisahan itu, desa butuh pengembangan yang bersifat non-fisik, banyak sekali, tetapi faktanya tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Kampus, di sisi lain, banyak sumber daya yang melimpah. Kampus kan juga sudah, mohon maaf ya, kita punya Tridharma perguruan tinggi. Betul. Ada pengajaran, penelitian, sama pengabdian. Itu semuanya sudah full ditanggung oleh negara. Nah, kenapa kok tidak dimanfaatkan untuk begini? Hanya menyambungkan saja sebenarnya Triple Helix itu, bahwa desa yang butuh, kampus yang melimpah, kenapa nggak disatukan? Gitu. Kenapa nggak disatukan? Dan penyatuan ini yang sebetulnya atau sebelumnya dilakukan oleh KKN saja, dan itu sifatnya formal dan tahunan, kenapa tidak dibakukan dalam fungsi yang rutin? Misalnya, alangkah indahnya setiap desa itu punya mitra kampus. Tidak perlu KKN, tidak perlu program KKN. Oke, mungkin MOU-nya antara kampus dengan bupati, oke lah. Tetapi setiap tahun atau bahkan setiap saat, nggak harus nunggu momen-momen KKN. Iya, gitu. Karena setiap ada butuh kebutuhan untuk pengembangan desa, calling aja kampus. Nah, model ini yang mau diusulkan. Berarti kolaborasi strategis antara kampus dan juga desa begitu. Jadi saya mau mengatakan akselerasi itu kan pengembangan atau percepatan. Iya, betul. Sebenarnya desa sebelumnya sudah dikembangkan.
Tapi dengan akselerasi triple helix itu semacam shortcut atau semacam apa namanya ya, langkah yang lebih cepat agar kebutuhan desa itu ketemu dengan kampus yang melimpah. Kalau boleh saya tambahkan, Mbak, kampus sendiri sebetulnya triple helix itu diawali dari awalnya sejarahnya kenapa ada model triple helix itu, kampus itu butuh inovasi. Kampus itu ilmunya itu bisa jadi mandek. Betul. Apa yang diajarkan di kelas itu belum tentu relevan dengan masyarakat. Isu-isu di masyarakat itu bisa juga sebagai apa namanya stimulasi untuk menginovasi yang di kampus. Jadi apa yang kita ajarkan di kelas itu mestinya ya relate dengan masyarakat, isu-isu yang dihadapi masyarakat. Betul. Kebutuhan kampus yang butuh inovasi, desa yang butuh mengembangkan diri, karena pengembangan desa itu amanat undang-undang. Kenapa nggak kita hubungkan ini? Berarti tantangan yang coba diurai itu tentang beberapa poin yang ada di desa, kemudian juga beberapa poin di kampus. Betul. Jadi kalau ditanya, ini isunya apa ya pengembangan desa? Sebetulnya bukan topik-topik kemiskinan, penguatan keluarga, ekonomi, atau mungkin moderasi sekarang ya, bukan. Itu semuanya nanti boleh, itu kan topik atau tema. Nanti bisa dikembangkan menggunakan model triple helix. Nah, ajuan kami pengabdian itu waktu itu bagaimana ya kalau misalnya kita mengusulkan model ini sebagai model obsesi kita waktu itu atau cita-cita kita bahwa kalau ini berhasil, model akselerasi pengembangan desa model triple helix itu berhasil, maka bolehlah kita usulkan sebagai model nasional gitu. Jadi misalnya ya di desa di pelosok-pelosok, mohon maaf di luar Jawa yang masih banyak yang desa yang tadi dikatakan banyak tertinggal dan seterusnya. Betul. Itu tidak harus diurusi oleh misalnya pemerintah pusat, dinas-dinas yang panjang sekali rangkaiannya. Tapi bisa dibantu oleh kampus-kampus terdekat. Nah, di luar Jawa, di Papua, ya silakan nanti teman-teman Papua, universitas di Papua, institut, kalau di PT KIN ada Institut Agama Islam Negeri misalnya, biar beliau-beliau atau mereka-mereka yang kolaborasi dengan desa, biar nggak nunggu misalnya dari Jawa terus. Nah itu sebetulnya mau itu sih apa namanya, inovasinya itu di situ, di model pengembangan desa. Jadi gitu. Oke, berarti triple helix-nya ini sendiri, kalau kita berbicara metodologi itu seperti apa, Pak? Apakah ada langkah-langkah untuk program ini dirancang begitu, dan kiranya menggunakan metodologi apa yang pas untuk triple helix ini sendiri? Sebetulnya kalau triple helix itu kan antara, ada helix banyak ya, ada triple helix, ada quadruple helix, nanti ada quintuple helix, sampai banyak lah helix-helix yang lainnya. Kalau triple helix itu 3. Itu kalau secara teori Henry Escoffitt itu mengembangkan dulu untuk menginovasi program-program perguruan tinggi. Itu ada perguruan tinggi, ketemu pemerintah, ketemu dunia industri. Nah, di mana komunitasnya? Komunitasnya ada muncul di quadruple helix, helix yang keempat. Jadi kemudian ada tambahan komunitas, kemudian ada tambahan lingkungan kalau di quintuple helix. Nah, kenapa kok triple helix? Sebetulnya ini tidak ada komunitasnya. Cuman waktu itu saya berpikir, wah kalau quadruple helix itu akan semakin panjang. Nah, kemudian ini tafsir saya, nanti monggo. Ini kan sebenarnya resiko teoritik, nanti kalau ini dikembangkan di jurnal dan sudah dalam proses kami mengajari bahwa bisa jadi triple helix ala Asia itu mencoba melebur antara pemerintah dengan komunitas. Jadi kalau kita bicara pemerintah ya komunitas, misalnya pemerintah desa. Urusan atau masalah-masalah pemerintah desa itu masalah siapa sih? Masalah masyarakat desa, komunitas desa. Misalnya ya, ada judul tentang atau isu tentang pelayanan aparatur atau penguatan pelayanan aparatur desa. Untuk siapa sih? Untuk pelayanan komunitas toh? Penguatan ekonomi desa, pemerintah desa. Untuk siapa sih? Untuk pemerintahannya kah? Bukan, untuk komunitas juga. Nah, itu mau di shortcut aja, mau kayak di bypass, mau dipersingkat bahwa oke, triple helix versi kami dalam pengabdian itu yang penting perguruan tinggi dengan tadi itu beberapa kelebihan dan tantangannya, kemudian ketemu dengan komunitas dan pemerintahan desa dengan beberapa kelebihan dan tantangannya, ketemu dengan dunia industri. Nah, dunia industri pun sebetulnya ya jujur kami kesulitan karena waktu itu misalnya karena ini pengabdian yang sifatnya mohon maaf ya yang biasa dan akar rumput. Kalau kita melibatkan industri-industri besar misalnya kayak
ya banyak lah ya industri-industri yang itu akan mungkin kita masih belum siap soal konflik kepentingannya. Misalnya nanti kalau terlibat, apakah ini sponsorship, timbal balik itu yang akhirnya kita putuskan industrinya adalah industri lokal, UMKM dan seterusnya. Ala kulihal, atas semua itu sebetulnya kita mau menawarkan tadi itu saja sih, jalan singkat kalau ada desa punya masalah atau butuh pengembangan desa, secara cepat kampus harus ready, harus siap. Siapnya kampus bukan berarti full untuk servis atau pengabdian ke desa saja, tidak. Karena sudah kita jelaskan tadi sebelumnya bahwa kampus juga butuh sebetulnya. Dengan pengabdiannya itu butuh menginovasi pembelajarannya, penelitiannya. Dengan misalnya jenengan mbaknya jurusan apa? Hubungan internasional. Hubungan internasional misalnya. Apakah ada misalnya relevansi desa dengan hubungan internasional? Misalnya begitu. Mohon maaf ya, kita bicara soal pekerja migran Indonesia misalnya ya. Oke. Di desa-desa yang menjadi lumbung pekerja migran Indonesia misalnya PMI itu atau pekerja migran internasional itu dilatih apa? Tidak. Misalnya oke, butuh dilatih, tapi siapa yang melatih? Selalu melulu ngomongnya, mohon maaf ya, BLK itu panjang. Kenapa kampus yang melimpah itu nggak melakukan pelatihan dengan biaya yang lebih murah? Harusnya begitu, Pak. Lebih efisien, lebih efektif. Dan apa kepentingan kampus? Kampus biar belajar, Mbak dan teman-teman yang di HI itu biar belajar. Wah, ini lulus HI itu nggak sekedar nanti ngelamar jadi diplomat atau stafnya lembaga-lembaga luar negeri misalnya yang kita punya, yang Indonesia punya, tetapi juga ngurusi teman-teman calon-calon PMI ini misalnya begitu. Ya, itu kan nyambung. Kampus kepentingannya terwakili, desa yang butuh warganya yang mau berangkat ke Korea Selatan misalnya, itu kan butuh disiapkan. Nah, itu kerjasama ini yang model itu yang mau kita kembangkan. Ya. Kalau selama ini Pak di kampus begitu, teman-teman mungkin pemirsa LPM DOS Pletlek mengatakan bahwasanya kebanyakan metodologi yang kita pakai adalah PAR atau ABCD begitu di KKN kita. Nah, untuk model triple helix itu kalau misalkan kita nanti akan berkolaborasi lebih lanjut, kira-kira yang paling cocok dan paling make sense untuk model ini seperti apa Pak? Dan bagaimana kiranya tahapan itu diterapkan? Oke, sebetulnya kita itu kan luar biasa di PAR, ABCD sama CBR, SL juga. Jadi mungkin teman-teman nanti akan dijelaskan, pemirsa juga akan dijelaskan. Mungkin bisa di googling aja kelebihan WINSA itu di situ. Kebetulan saja saya agak yang simple itu misalnya kalau di kami ya ABCD. Nah, di pengabdian saya ini pakai ABCD, menggunakan ABCD. Apa sih rasionalisasinya? Karena sebetulnya mau mempertemukan aset perguruan tinggi yang melimpah untuk mencukupi atau membantu kebutuhan desa yang sedemikian banyak, ya, isu-isu desa yang demikian banyak, maka waktu itu saya berpikir, ini banyak aset yang melimpah. Kenapa kita nggak menggunakan aset kelembagaan perguruan tinggi untuk mensupport full desa? Tanpa mekanisme yang ribet tadi itu, tanpa prosedur atau birokrasi yang panjang, ya itu. Kalau misalnya nanti tergantung isunya Mbak, misalnya kita mau, karena saya mau mengulik tentang model pengembangan desa, mengakselerasi model pengembangan desa, maka waktu itu saya berpikir atau kami berpikir yang paling cocok ABCD. Kalau misalnya nanti ada CBR, kita mau riset bersama, triple helix bisa digunakan di CBR misalnya, menggabungkan riset bersama agar penelitian tentang desa itu benar-benar akurat, detail. Kita kerjasama dong antara warga desa atau pemerintah desa, komunitas desa dengan pemerintah yang lebih atas, misalnya dinas-dinas. Kemudian kita fokus untuk meriset bersama, kerjasama dengan kampus dan industri. Boleh. Jadi dengan model pendekatan yang kita punya apa saja itu bisa masuk. Kebetulan saja saya menggunakan ABCD karena saya berpikir, aset perguruan tinggi yang berlimpah itu
cepat kok dimanfaatkan untuk kepentingan desa yang banyak sekali, kebutuhan desa yang banyak sekali. Kalau kita berbicara pengabdian itu Pak, biasanya kan punya dinamika tersendiri di desa ataupun di kota dan lain sebagainya. Kira-kira kalau menggunakan triple helix ini sendiri, bisa diceritakan seperti apa prosesnya, kemudian kendala berarti selama pelaksanaannya itu seperti apa, baik secara teknis ataupun sosial. Gitu. Saya ingat betul sebenarnya yang agak susah dimulai itu adalah bahwa ini model baru dan orang berpikirnya triple helix itu ya pemerintah, perguruan tinggi sama industri. Komunitasnya yang mana gitu. Walaupun tadi sudah saya jelaskan bahwa kita bisa tafsirkan ulang pemerintah itu ya komunitas begitu. Nah, dalam perjalanan waktu itu kita usulkan bahwa saya sebenarnya mau agak atas waktu itu. Kampus sudah karena KKN di Pasuruan itu sebenarnya sudah MOU dengan mungkin Pak Rektor dengan Bupati kan. Tetapi ketika kita mencoba mengkomunikasikan model ini ke dinas-dinas di atas, misalnya di atas pemerintah kecamatan itu kan ada di bawah Bupati itu kan ada dinas-dinas, kita mengalami hambatan. Susah terutama dalam hal koordinasi. Saya tidak mengatakan bahwa kita dihalangi atau ditolak, bukan, tetapi masih belum ketemu, belum sepaham soal ini. Padahal maunya ya, Ibu, Bapak di dinas, monggo kita coba bicarakan model ini cocok apa enggak, begitu. Karena ya tadi itu simpel toh, Mbaknya sudah bisa merasakan perguruan tinggi itu punya resource-nya yang melimpah, desa punya kebutuhan, kenapa enggak kita gabungkan atau enggak kita pertemukan secara lebih intensif gitu. Itu saja itu. Ini gimana? Banyaklah waktu itu pembicaraan itu dan akhirnya kami berpikir bahwa mungkin cukuplah kita mengetahui oleh pemerintah kecamatan di dinas yang terkait dengan desa di kecamatan dan tentu saja pemerintah desa. Nah, kebetulan hasil KKN kami di tahun sebelumnya itu hubungan kami dengan pemerintah desa sangat akrab. Sampai sekarang masih berhubungan dan tindak lanjut dari pengabdian itu juga sampai sekarang. Kita beberapa kali diundang kok. Misalnya, mohon maaf ya, ketika desa punya isu-isu pendidikan, itu ngontak kami. Lalu kami kan dari Usuluddin atau mungkin dari prodi yang lain. Nah, bukti berjalannya atau keberlanjutan program ini adalah ketika pemerintah atau komunitas desa butuh pengembangan kapasitas di bidang pendidikan, kita punya tarbiyah. Melimpah toh, teknologi pembelajaran, pendidikan luar biasa. Kenapa enggak kita pertemukan? Nah, kita minta teman-teman tarbiyah untuk mendampingi desa. Betul. Untungnya apa bagi teman-teman tarbiyah? Model pembelajaran juga berkembang karena relate dengan kebutuhan masyarakat, dengan isu terbaru dan seterusnya. Kemudian misalnya penguatan kapasitas aparatur desa. Pelayanan publik ya, desa itu butuh transparansi. Kemudian kalau kita ada clean governance atau good government dan seterusnya, itu siapa yang paling pas? Melimpahnya di prodi apa yang paling melimpah? FISIP, misalnya begitu. Ya kan, ilmu pemerintahan, bagaimana cara membangun. Jadi teman-teman FISIP ketemu dengan desa, teman-teman tarbiyah ketemu desa. Ada isu penguatan keluarga di desa. Siapa yang dari UINSA yang paling pas untuk mengawal itu? Keluarga Islam. Jadi misalnya hukum keluarga. Bu Lili itu, ya Bu Lili ini terima kasih kemarin juga bagian dari yang kita mintai bantuan untuk Bu Lili Huriah itu. Misalnya karena beliau dari pendidikan di tarbiyah, tapi beliau aktif di PSGA, Pusat Studi Gender dan Anak misalnya. Wah, itu sangat relevan dan desa butuh sekali. Nah, hubungan yang manis dalam triple helix ini kenapa enggak kita kembangkan terus? Mohon maaf, saya pernah bilang karena sebetulnya latar belakangnya di desa Orobulin itu juga secara jarak dengan kampus hanya 50 km kalau ditarik. Jadi 50 km itu via tol itu ya mungkin 30-40 menit. Jadi kita kalau misalnya tiktokan anak sekarang ya, kita datang cepat, kemudian kita rapat atau koordinasi atau FGD atau pengembangan atau pelatihan apapun lah, itu sehari bisa selesai. Nah, saya bilang ke beliau-beliau di desa bahwa gratis, Pak. Jadi sumber daya di kampus itu bisa dimanfaatkan secara gratis. Saya bersedia misalnya ngantar teman-teman kampus dan banyak yang akan bersedia. Karena kami ini sudah dicukupi oleh negara kampus. Nah, nggak perlu bayar.
saya isengi, saya guyoni bahwa mungkin desa itu hanya butuh air minum, mineral gitu aja. Mungkin gorengan-gorengan boleh lah, kan nggak membebani. Nggak usah berpikir soal anggaran yang panjang bagaimana. Apalagi mohon maaf kalau nanti makan siangnya kita urunan, masak sendiri. Itu kan kayak kumpulan biasa. Yang awalnya program itu selalu harus kita butuh anggaran macam-macam karena mohon maaf ya, karena narasumber mungkin juga berbiaya dan seterusnya. Nggak gratis. Nah, dosen-dosen itu dapatnya dari mana? Ya dari pengabdian, dapat SK. Itu jadi beban laporan kinerja dosen, namanya BKD atau beban kinerja dosen atau laporan kinerja dosen. Sudah, nanti akan bayar negara itu dalam bentuk tadi itu gaji dan seterusnya, tunjangan dan seterusnya. Jadi gratis. Nah, kenapa nggak kita tempuh hal yang murah, cepat ini? Itu saja sebenarnya. Jadi iya itu saja sebenarnya. Jadi kalau ditanya Mbak kendalanya apa tadi kendalanya, kemudian kalau ditanya ini berlanjut apa enggak, kayaknya oke, berlanjut karena setelah pengabdian itu kami diundang juga. Kemarin pembentukan BUMDes, karena belum punya BUMDes barusan begitu. Dan kita coba yakinkan bahwa harus ada karena itu amanat undang-undang dan dan kayaknya juga antusias juga karena mungkin ada beberapa desa yang tadi Mbak katakan tadi mungkin tertinggal takut bagaimana mengelola dan seterusnya, padahal itu yang eman kan sebenarnya kalau nggak ada, dan kampus siap kok bantu itu dalam arti tadi itu manajemennya nanti siapa teman-teman Febi yang akan bantu menghandle manajemen BUMDes. Ekonomi Islamnya mungkin ya harus dicoba praktekkan begitu. Jadi ini tantangan kampus juga sebetulnya. Iya. Karena memang sih Pak, banyak desa-desa yang kemudian mereka bingung untuk memanfaatkan apa yang ada di dalam desanya karena mereka tidak punya knowledge atau bahkan orang yang nantinya mengerjakan itu gitu. Ya, makanya butuh kampus untuk hal itu. Nah, kalau kita berbicara soal hasil begitu Pak. Mungkin juga teman-teman penasaran, kira-kira kalau dari program modal Triple Helix ini sendiri, indikator perubahan yang bisa dilihat dari program ini itu seperti apa? Apakah dari SDM, kelembagaan, infrastruktur, atau bahkan perubahan kebijakan itu seperti apa? Mungkin ini ya, kalau kita mengatakan perubahan jangka panjang, misalnya membuat SDM-nya meningkat dengan pengabdian ini, saya sudah katakan, saya pastikan bahwa kita tidak bisa menjamin itu. Saya perubahan yang sifatnya jangka panjang nggak bisa. Tetapi yang bisa kita pastikan adalah bahwa sekarang hubungan desa dengan kami sebagai pengabdi di kampus itu sangat akrab. Dan menurut saya ini cukup berhasil dan bisa dikatakan sebagai indikator ketika kita asalkan desa ketika punya persoalan itu curhat ke kampus, itu sudah menunjukkan bahwa model ini sudah mulai berhasil gitu. Apakah nanti misalnya kemarin tadi sudah saya ceritakan ketika teman-teman desa itu minta didampingi untuk mengembangkan badan usaha milik desa, apakah nanti BUMDesnya maju itu nanti itu jangka panjang gitu. Tapi bahwa BUMDes dibangun dengan keterlibatan universitas itu sudah sangat bagus karena semakin banyak yang ikut memikirkan, mengawasi, itu paling tidak ini adalah sebetulnya target dari pengabdian itu model itu saja. Ya. Kalau nanti misalnya apakah misalnya kemarin tuh kita simulasinya menggunakan 3 topik, penguatan aparatur desa, ya tadi itu pemerintahan yang bersih dan cepat melayani, tanggap melayani, kemudian ketahanan ekonomi UMKM desa sama ketahanan keluarga. Gitu simulasinya, artinya bahwa 3 topik ini yang mau kita coba triple helikan gitu. Nah, ternyata 3 topik itu oleh teman-teman desa kurang Pak, masih banyak isu yang lain begitu. Nah, itu menurut saya sudah indikator keberhasilan. Artinya kalau ngomong apakah desa itu menjadi maju dengan itu, yaitu jangka panjang, kita belum sampai ke sana sebenarnya ukurannya. Nah, semoga mungkin pemirsa sama teman-teman pemerhati atau yang concern pada pengembangan desa bisa ikut memikirkan. Mohon ini nanti dikaji, dikritik kalau penting apa kekurangannya, karena mau kami sebetulnya itu saja. Jadi model ini model yang menurut kami simple dan ya mungkin sombong apa enggak sih mengatakan bahwa ini simple dan cerdas. Iya betul Pak, sepakat saya. Jadi kampus melimpah tapi nggak dimanfaatkan, desa butuh banyak yang perlu diselesaikan tapi bingung. Bingung mau kemana. Itu kenapa nggak kita satukan? Nah, pemerintah tinggal mengawal, mendukung, mendorong kalau misalnya ada
postur penganggaran, menurut saya murah kok ini. Tadi saya bahkan mengatakan gratis kalau dari kampus. Kalau saya sih, teman-teman biar ngopinya saya aja yang nanggung, tapi yang penting gratis, desa nggak bayar. Dan memang seperti itu. Walaupun desa faktanya tetap ngasih rujak gitu tuh Mbak, gitu itu menurut saya ya kearifan lokal. Ya kearifan lokal gitu. Ya, itu. Oke, mungkin terakhir nih Pak, dari sekian banyaknya pengalaman yang tadi sudah Bapak ceritakan begitu dalam kegiatan pengabdian masyarakat khususnya dengan Triple Model Helix, apa refleksi paling berkesan begitu yang bisa kemudian jadi pelajaran untuk program-program pengabdian di tempat lain jika nanti akan menerapkan hal serupa? Kalau di kita itu ada dalil yang sangat umum, misalnya wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya ya Allah itu atau Tuhan kita menciptakan kita, manusia dan makhluk yang lain hanya untuk beribadah. Liya'budun, beribadah itu kata-kata itu sama dengan pengabdian. Sebenarnya kita itu tidak diciptakan kecuali untuk pengabdian. Mengabdi kepada Allah, mengabdi pada manusia. Nah, menurut saya topik mengakselerasi atau mempercepat pengembangan desa agar lebih tadi itu simpel, lebih cerdas itu dibutuhkan oleh siapa saja. Dan ini cuma usulan dari kami. Mungkin ya saya berpikir seandainya teman-teman di seluruh Indonesia, teman-teman yang concern pada pengembangan desa di seluruh Indonesia itu mencoba menginovasi, tidak hanya soal topik, menyelesaikan topik-topik, tetapi menginovasi manajemen pengembangan desa itu akan lebih menarik. Dan itu perintah agama tadi itu. Bahwa kita memang diperintah untuk beribadah pada Allah, tetapi juga melakukan pengabdian pada manusia. Jelas itu dalam Al-Quran. Iya, itu jelas dalam Al-Quran. Dan semoga, makanya saya berpikir, waktu itu saya bilang ke teman-teman desa, tidak akan membuat kami capek Pak, itu cuma dekat. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mencoba ya, kan sekarang ada teknologi yang lebih canggih, kayak teknologi komunikasi yang lebih enak, mungkin bisa intensif mendampingi desa, tidak harus datang setiap hari, mungkin pakai Zoom atau apa, itu kenapa tidak? Mereka butuh penguatan, kita melimpah, pakai Zoom selesai. Masuk nggak bisa desa pakai Zoom. Artinya tenaga di desa semundur apapun atau seterbelakang apapun sudah umum. Kenapa nggak kita kontak gitu? Nah itu menurut saya ini usulan kecil dari kami, semoga teman-teman pengabdi yang lain bisa mengembangkan lebih luar biasa dari ini, dan tujuannya sama tadi itu, semata-mata untuk yuk sama-sama mengembangkan desa gitu. Karena desa adalah kita. Semua orang kan dari desa, saya juga dari desa, Mbaknya juga dari desa, semuanya dari desa. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Helmi, luar biasa sekali. Kita bisa melihat bahwasanya pengembangan desa itu bisa dilakukan dari siapapun. Bahkan kampus juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk melakukan pengembangan yang lebih signifikan begitu. Terima kasih banyak Pak Helmi atas insight yang sangat luar biasa dan resolusi pandangnya pada pemirsa LP2M Spotlight. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk merancang dan juga melaksanakan pengabdian yang bermakna begitu. Terakhir dari saya untuk sahabat LP2M Spotlight, tetaplah menjadi lilin harapan meski dunia mengutuki bagi kegelapan. Maka lakukan setiap kegiatan itu dengan kuasa Tuhan dan juga selalu bermanfaat kepada sesama. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode LP2M Spotlight berikutnya dengan topik dan narasumber yang juga tak kalah menarik. Allahumma fiq ila qaumin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.